Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi wa yuhibbunallaha kama yardah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi malam itu bertepatan dengan 1 Muharram. Tahunnya sudah bertambah. Sekarang menjadi 1444 Hijriah. Kemarin 43, sekarang 44. Jangan salah-salah Bapak lagi ya. Ini banyak juga yang salah. Ini 43 juga kata dia. Udah pindah 44 Hijriah. Itu menurut kalender. Menurut kalender 44. Biasanya kan kemarin menurut NU kan pemerintah kan diakhirkan sehari kan. Berarti besok makan-makan lagi. Jadi memang betul tuh 2 kali acaranya. Ya kan? Kan kemarin begitu kan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Hari Idul Adha kan 2 kali. Hari Sabtu versi kalender. Hari kedua si pemerintah. Kan 2 kali tuh. Betul loh ya? Besok kita makan-makan lagi. Yang besok intinya besok. Makanya disebutkan ada 2 penceramahnya. Hari ini Sabtu Saruni Hidayat, besok Ustaz Arifin Marpaung. Ada Marpaungnya. Medan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen Hijriah ini, momen pertukaran tahun ini adalah momen untuk menjadi yang lebih baik. Itu momentumnya begitu. Omong begitu, Pak. Rata-rata para nabi itu momen berpindahnya itu di bulan Muharram. Itu rata-rata itu, Pak. Nabi Adam alaihi salam ketika turun ke muka bumi ini itu di bulan Muharram. Nabi Adam berpindah dari surga ke dunia. Cuman lain pula pindahnya dari surga ke dunia. Cuman kan pindah juga namanya. Cuma yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika turun ke bumi itu, yang dia lakukan adalah taubat. Itu yang pertama dilakukannya. Kan taubat tuh. Apa pertama disebutkannya doanya pas sampai di dunia, Pak? Diajarkan Nabi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya ulama menyebutkan momen perpindahan tahun adalah momen minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak istighfar. Bukan istighfar. Bukan begitu. Astaghfirullahalazim. Itu kan ada juga. Nyebut, Pak, nyebut. Itu bukan la ilaha illallah. Itu kan. Ya kan? Jadi, Pak, banyak-banyak istighfar. Dari apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Itu lakukan Nabi Adam alaihissalam. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Panjang doa itu kan. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kau tidak salah, kami yang salah. Berarti kan ada perbuatan manusia di situ keinginannya. Memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan seluruh perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Allah izinkan, Pak ya. Kalau ada ingin orang melakukan perbuatan baik, Allah izinkan enggak? Izin. Kalau ada orang yang ingin melakukan perbuatan buruk, Allah izinkan enggak? Izin juga. Iya kan? Izin Allah semua ya. Tapi apakah kita butuh hanya izin Allah saja? Butuh enggak, Pak? Enggak, kita enggak butuh izin Allah saja. Kita butuh apa? Ridho Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau semuanya diizinkan, melakukan apa aja boleh, ya kan? Baik silakan, buruk silakan. Karena Allah, itu kan? Karena Allah mengizinkan semuanya. Izinkan, lakukanlah, terserah kalian. Tapi nanti tanggung resikonya. Tapi yang bagi orang yang beriman, dia bukan atas izin Allah saja, tapi dia yang dia butuhkan itu apa? Ridho Allah. Allah ridho enggak? Allah suka enggak kalau saya begini? Kalau Allah enggak suka, jangan dilakukan. Betul Pak ya? Seperti saya dulu pernah contohkan anak bapak, anak kita. Dia sudah cukup umur untuk menikah, usia 25 tahun. Kemudian dia bilang, "Pak, Bu, saya mau menikah, izinkan ya." Kalau bapak ibu tak mengizinkan saya menikah, saya lari dari rumah ini. Bapak izinkan enggak? Ibu izinkan enggak? Izinlah, daripada anak kita nggak ketemu sama kita lagi, lebih baik izinkan aja, diizinkan saja, Pak. Izinkan. Tapi apakah bapak ibu ridho dengan senang hati melepas anak? Enggak. Malahan pas menikahkan itu dengan bertemu gigi antara gigi. Aku nikahkan kau dengan anak saya, dengan anak saya. Nah, gitu ya. Tapi izin atau izin tetap izin, tapi redo enggak berkah hidup anak tersebut. Betul? Begitulah kira-kira contohnya begitu. Allah izin semua. Makanya Nabi Adam itu doa, Rabbana Tuhan kami zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, kami yang berbuat yang salah. Kamu sudah ingatkan tapi kami aja yang apa? Yang nakal. Zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana. Kalau kau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin. Gitu kan. Buktinya Nabi Adam alaihissalam dengan taubatnya, apa yang dilakukan Nabi Adam sampai di bumi? Dia bangun, apa yang dia bangun? Masjid. Jadi untuk taubat, jadi gitu Pak, retentannya begitu, rata-rata begitu. Sejarah Nabi itu rata-rata tuh. Nanti kalau Bapak sampai ke Nabi Muhammad, pasti gitu juga sejarahnya. Sama Pak? Sama aja. Nah, Nabi Adam alaihissalam membangun masjid. Masjid apa yang pertama dibangun oleh Nabi Adam ketika sampai di bumi? Masjidil Haram di Mekah. Di Ka'bah itu Nabi Adam yang bangun. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang kami tahu begitu." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Membacakan surah Al-Baqarah ayat 127. Apa katanya? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana wa taqabbal du'a. Itu. Ingat ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasinya. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Taqabbal minna innaka antas terimalah innaka antas samiun. Kalau kau Maha tahu lagi Maha mendengar." Itu doanya. Jadi setelah bangun masjid berdoa kepada Allah agar diterima. Ini berhubungan dengan niat juga. Berhubungan dengan niat tulus ikhlas membangun masjid karena Allah. Kami dah bangun ya Allah, tapi kau terima atau enggak? Tolong terima ya Allah. Nah, itu berhubungan dengan niat. Nanti ini Pak, apa namanya itu? Hijrah ini dia berhubungan niat juga. Ini pelajaran yang sangat apa nih Pak? Apa tuh? Iya, besar. Nabi Muhammad juga begitu kan? Pindah, ini Nabi Muhammad mirip Pak. Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu namanya kan? Di bulan Muharram, betul? Di bulan Muharram Nabi Muhammad pindah. Betul nggak Pak? Apa kok agak keras berpikiran sedikit? Betul kan? Usah nih salah-salah ngomong. Betul kan? Nah, pindah dari Mekah ke Madinah. Bulan apa? Bulan Muharram. Sampai di tanggal 8 Muharram di Masjid Kuba. Sampai di Masjid Kuba. Kan gitu kan? Nah, terus Nabi Muhammad itu sampai di Masjid Kuba 8 Muharram. Nanti membangun Masjid Nabawi di tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Muharram begitu nanti. Nah, habis itu Pak, apa yang dilakukan Nabi pas sampai di Madinah? Apa yang dilakukan Nabi? Membangun
Kok berat betul Bapak pikirannya? Ya Allah, apa ini gitu. Membangun masjid kan? Masjid apa yang pertama dibangun? Masjid Kuba, betul. Nabi sampai hari Senin, ya kan? Nabi sampai hari Senin, makanya itu puasa Senin. Puasa Senin apa kata Nabi? Aku dilahirkan di hari Senin, aku hijrah di hari Senin, dibangkitkan pun di hari Senin, maka puasakanlah hari Senin. Kalau hari Kamis hadisnya tentang seluruh amal itu diangkat ke atas di hari Kamis, laporkan ke Allah. Maka aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Itu dalilnya. Senin karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW, hijrahnya, dibangkitkannya di hari Senin, gitu kan? Habis itu hari Kamis, karena amal diangkat. Jadi puasa Senin dan Kamis, kan itu. Dia berhubungan juga nanti di bulan Muharram kita juga diajarkan untuk puasa, betul kan? Betul gak Pak? Betul. Kalau bisa puasanya di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram, kan gitu. Kalau bisa begitu, karena ini bulan haram. Bulan haram itu adalah bulan yang dihormati, bulan yang suci. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang disucikan Allah, 3 berturut-turut kata Nabi Muhammad, 1 agak terpisah. Yang berturut-turut 11, 12, 1. Bulan 11 Zulqa'dah, bulan 12 Zulhijjah, bulan 1 Muharram. Yang terpisah bulan yang ke-7 bulan Rajab. Itu kan? Bulan haram itu kata hadis Nabi secara umum, ketika kalian melakukan amal baik di bulan haram, apa itu? Kalian berzikir, kalian istighfar, bersedekah, infak, sholat, baca Quran, itu kan? Pokoknya apa aja, puasa. Amalan-amalan itu lebih pahalanya dibandingkan orang yang berjuang di jalan Allah. Berjihad, pahalanya lebih. Sahabat bertanya, bisa lebih ya Rasulullah? Iya, bisa lebih. Kecuali, ada kecualinya. Sama, kata Nabi. Sama pahalanya dengan apa? Orang yang berjuang di jalan Allah, berjihad, dibawanya seluruh hartanya, dibawanya nyawanya, tidak satu pun kembali. Dia mati di sana, hartanya juga habis. Nah, itu pahalanya sama dengan pahala orang yang beramal di bulan haram. Gitu Pak. Gitu. Jadi pahala jihadnya adalah pahala jihad yang paling besar. Bukan pahala jihad yang biasa, tapi pahala jihad yang paling besar. Itulah yang menyamakan pahala orang yang beramal di bulan haram. Kapan itu? Nih sekarang. Cuman orang kadang-kadang lupa deh. Bulan Zulqa'dah orang lupa tuh kan beramal tuh. Bulan Zulhijjah adalah orang ingat sedikit. Apa tuh? 9 Zulhijjah. Puasa 9 Zulhijjah. Kalau puasanya kan, puasa diampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Itu di bulan tanggal 9 Zulhijjah kemarin. Pas sebelum Bapak sholat Idul Adha. Itu kan sudah. Terus kalau sekarang tanggal berapa? 10. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10-nya. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang puasa Asyura, ghufirallahu, akan diampunkan dosanya sanah madiyah, tahun yang lalu, setahun yang lalu. Kalau yang 9 tuh setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Kalau ini setahun yang lalu, itu diampunkan setahun yang lalu. Puasa di tanggal 10 Muharram. Banyak betul ya, setahun yang lalu. Berarti buat dosa aja tahun. Enggak, itu dosanya dosa kecil. Apa kata Nabi SAW? Wa anisawair fastaghfiruh. Dari dosa-dosa kecil boleh minta ampun. Caranya dengan cara-cara yang tadi. Puasa-puasa yang ditentukan itu. Wa anil kabair fantahu. Dari dosa besar harus berhenti. Cara tobatnya spesialis. Ada aturan berlaku. Kalau dosa besar. Apa itu dosa besar? Membunuh. Cara tobatnya dibunuh. Saya bunuh kamu, habis itu Bapak tobat aja sendiri, enggak diterima. Bunuh dulu baru diterima. Itu apanya? Apa namanya itu Pak?
apa itu Pak? Apa namanya tuh? Kisos atau cara tobatnya ya begitu modelnya. Nggak boleh tobat-tobat aja nggak boleh. Ambil harta orang banyak-banyak, habis itu maaf ya. Nggak ada cerita maaf, kembalikan dulu baru minta maaf. Aturannya berlaku. Kalau dosa besar itu aturan berlaku. Berzina apa hukumannya? Rajam, cambuk. Kalau nggak dirajam, nggak dicambuk, diampuni Allah. Belum tentu. Apa sebab? Karena aturannya tidak dijalankan. Oh, berat betul Pak Ustadz. Iya berat. Makanya jangan berdosa. Kamu gitu. Oh. Kalau dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu bisa diampunkan dengan yang tadi, bisa diampunkan dengan itu. Apa dosa kecil? Apa bedanya dosa kecil dengan dosa besar? Dosa kecil itu dampaknya kecil. Dosa besar dampaknya besar. Itu aja. Walaupun disebutkan sama Nabi 10 dosa besar, tapi tergantung dampak juga. Tapi rata-rata yang 10 itu berdampak besar. Kalau dosa kecil berdampak kecil, kadang ke pribadi aja dampaknya itu. Dosa kecil itu Pak, ke pribadi aja dampaknya. Misalnya minum pakai tangan kiri, dampaknya ke siapa? Pribadi aja. Tapi kalau diajarkan ke orang lain jadi dosa besar. Oh, begini cara minum yang indah itu. Kalau minum kopi dan teh itu yang betul tuh pakai tangan kiri. Woi, tak betul itu. Apa Pak? Dosa itu selagi kita sendiri yang melakukannya, orang lain tidak tahu dan kita merasa malu dengan perbuatan dosa tersebut, masih dianggap kecil. Apa sebab? Karena kita sendiri yang melakukannya. Kita tidak ajarkan ke orang lain. Tapi kalau mengajarkan ke orang lain dan berulang-ulang, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Diajarkan ke orang lain dengan bangga, diajarkan ke orang lain. Makanya ada yang mengatakan gini, Pak, kenapa kalau terjadi pembunuhan di muka bumi ini, jadi pembunuhan di muka bumi ini, maka Qabil juga dapat dosanya. Padahal dia membunuh hanya sekali. Tapi kenapa dia dapat dosa Pak? Karena dia yang mencontohkan cara membunuh. Orang terinspirasi dari dia. Akhirnya dia nggak berbuat, tapi orang terinspirasi dari perbuatannya. Dapat dosa juga dia. Kenapa Abu Jahal sulit untuk taubatnya? Padahal berkali-kali hidayah sampai ke hatinya. Dia dengar Al-Quran menangis dia, tapi dia tidak terima. Apa sebab? Karena dia jahat, menyuruh juga orang berbuat jahat, habis itu melarang-larang orang berbuat baik. Itu berat taubatnya Pak. Jadi Pak, inisiator keburukan itu berat untuk balik Pak. Tapi kalau pengikut-pengikut aja, itu gampang tuh. Coba lah, gampang. Kenapa iblis dan setan setiap dialah di kerak-kerak api neraka, dia paling bawah, dia paling kuat siksaannya. Apa sebab? Padahal pernah nggak Bapak dengar riwayat iblis berzina? Ada nggak Pak? Ada nggak riwayatnya Pak? Iblis pernah berzina, ada nggak? Iblis mencuri, ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Iblis apa lagi? Membunuh, ada nggak? Nggak ada. Iblis mengambil harta orang, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa kok dia dikerak-kerak api neraka? Dia nyuruh-nyuruh orang. Ambil. Nyuruh-nyuruh orang itu dapat dosa. Apa kata Nabi SAW? Man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan keburukan, mengajak orang berbuat buruk, falahu wizrun, dia dapat dosa, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukan ditimpakan ke dia tanpa dikurangi dosa orang yang melakukan itu. Orang melakukan dosa dapat 100, dia juga dapat dosa 100 tanpa dikurangi dosa orang itu. Jadi Pak, kalau berbuat jahat itu macam mana Pak? Kalau bisa sendiri-sendirian aja. Kalau bisa nih kepepet betul Pak. Berbuat kepepet betul. Nggak bisa kayaknya harus berbuat dosa nih, nggak mungkin nih. Mau kepepet betul, nggak bisa nih buat dosa nih. Bisa sendirian aja. Kalau bisa jangan dilihat orang lain. Tapi saya tidak suruh Bapak untuk berbuat dosa. Karena ada juga pepatah itu mengatakan, Bapak kalau kamu pengen buat dosa, Ibu kepengen buat dosa, buatlah. Di mana? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Dan itu kemarin kan? Di mana tempatnya? Di tempat yang kira-kira Allah tidak tahu. Adakah tempat yang Allah tidak tahu? Kan itu pertanyaannya.
Nggak ada. Kalau nggak ada, jangan bikin dosa. Karena setiap apa yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Pak. Jadi momen hijrah itu, Pak, momen apa, Pak? Momen apa? Makanya, Pak, tobat dari dosa berat, dosa besar itu, dosa-dosa yang contohkan ke orang lain itu gitu, Pak, jadinya, Pak. Apa tuh? Ini, Pak. Pertama tobat, betul ya? Cara tobatnya gimana, Pak? Pertama apa? Tobat. Ya betul tuh tobat. Tobat ya Allah, menyesal ya Allah, kau tidak buat lagi. Betul tuh ya? Itu yang pertama, tobat biasa. Yang kedua, ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Wa'at bisayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah yang buruk itu dengan yang baik untuk menutupi yang buruk tadi. Bapak pernah ngambil duit orang, gimana sekarang? Sedekah. Bapak pernah menghina orang, mengejek orang, membuli orang, gimana sekarang? Puji-puji, dibalik, gitu kan? Bapak pernah berzina, gimana caranya berzina? Susah juga ya. Bapak pernah membunuh misalnya, pernah apa? Membunuh. Sekarang hidupkan anak yatim. Pokoknya dibalik gitu, Pak, dibalik. Kalau berzina apa, Pak? Pernah berzina, macam mana ya? Yang tahu saya. Kawin lari itu nah. Anda kawin lagi itu kata bapak. Kalau benar-benar berzina kawin lagi. Ibu ya, Pak ya? Ibu ada kan? Nah, itu kan gimana cara itu? Ya itulah, Pak. Pokoknya begitulah, Pak, cari aja sendiri. Yang Pak puasa kayak Pak zikir kayak kan itu kan? Nah, itu. Terus apa lagi, Pak? Itu yang ketiga cara tobatnya. Pertama tobat. Yang kedua apa? Lakukan yang baik. Yang ketiga, ini yang paling berat nih. Makanya pikir-pikir kalau buku perbuatan dosa itu. Apa yang ketiga? Kata Nabi SAW, yang ketiga itu adalah ajak orang yang pernah diajak kepada keburukan untuk kembali kepada kebaikan. Nah, itu yang berat tuh, Pak. Bapak pernah ngajak dia mabuk. Habis itu Pak datangi lagi. Orang yang kamu yang saya ajak mabuk, sekarang kamu jangan mabuk ya. Mabuk itu tak boleh. Mabuk itu tak boleh, tak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti dia komentar. Bapak gaya bapak aja, sok-sok aja. Bapak dulu mabuk kan sama saya kan? Bapak jawab apa? Dulu memang saya mabuk, tapi sekarang enggak. Jangan ya, ayo balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berat. Mengembalikan yang orang yang pernah kita ajak menjadi orang baik. Nah, ini yang berat. Bapak pernah curi duitnya, kembalikan dulu baru. Nah, ini. Berat tuh, Pak. Kemarin ada katanya 54 triliun dibawa ya, Pak. Tapi berita tak ada. Tak ada berita. Kosong, berita kosong. 54 triliun, Pak. Berapa itu duit 54 triliun? Pak punya? Tak pernah lihat. 54 triliun dibawanya. Tapi tak tahu kita kemana dia pergi. Tapi dia enggak orang Islam ya. Dari orang Islam macam mana tuh, Pak? Enggak usah tobat begitu ya berarti. Tapi ada sebuah lembaga yang heboh. Luar biasa. Nah, stop itu ya. Takut juga kita kan. Gitu, habis apa, Pak? Ya gitulah kira-kira mah. Tapi hendaknya kita ini jadi orang baik aja. Betul, jadi orang baik aja, Pak. Jadi orang baik aja. Karena tobat dari berbuat jadi orang buruk itu susah. Susah. Tapi kalau masih sendiri perbuatan itu kita lakukan cukup dengan tobat kita sendiri aja. Betul? Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang dan ngajak-ngajak orang, makanya Abu Jahal sulit taubatnya gara-gara jahatnya dan ngajak orang berbuat jahat. Itu yang sulitnya temannya. Abu Lahab juga begitu. Iblis juga begitu. Dia tidak berbuat jahat tapi ngajak orang berbuat jahat, kena juga dia. Itu kan? Apanya nggak ajak orang berbuat jahat. Kalau kepengen sendiri aja. Terus apa, Pak? Kalau bisa jadi orang baik, betul, Pak ya? Jadi orang baik. Seperti perkataan ulama Abu Bakar itu, kami tidak bisa menandingi kehebatannya dalam masalah agama. Karena dia punya dua hal. Abu Bakar Siddiq, Pak. Apa dia punya, Pak? Dua hal tuh, Pak. Apa yang dia punya? Iya betul. Terus. Tebak-tebak aja dulu. Tebak-tebak. Karena iman. Kenapa, Pak? Iman. Abu Bakar itu bedanya dengan kami adalah imannya. Abu Bakar itu kalau dia sholat kelihatan di depan matanya ada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah. Itu. Itu kelihatan sama dia. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pas ketika kita ibadah, apa yang kita lihat? Allahu Akbar. Tadi saya belanja duit 50.000. Saya belanja 15.000. Harusnya dikembalikan berapa? 35.000. 35.000 itu kalau uang 10.000-nya 3, berarti uang 5.000-nya 1. Ada nggak kira-kira 4 lembar ya? Ya ada 4 lembar, alhamdulillah. Tapi saya agak ragu nih. Jangan-jangan 5.002. Kalau 5.002 kan jadi 30. Rugi saya 5.000. Itu yang dipikirkan sampai orang selesai sholat. Malahan kadang-kadang dibukanya. Hitung. Ya ilah. Rasulullah. Itu bedanya kita dengan Abu Bakar. Abu Bakar enggak? Allah. Hilang. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang lain kecil, enggak dipikirkan. Selesai masalah. Abu Bakar itu dia adalah seorang khalifah, pemimpin besar. Hilang. Kalau dia menghadap sama Allah, Allahu Akbar, kata azan. Alhamdulillah, kesempatan saya mengadukan seluruh permasalahan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman. Tapi kalau tak ada iman, orang dengar azan, Allahu Akbar, dia bilang apa? Baru selesai zuhur. Dasar pula. Cepat betul nih. Beda kan? Kenapa itu, Pak? Iman. Kemudian yang kedua, kata siapa? Kata sahabat, yang menyebabkan kami dan Abu Bakar itu berbeda, padahal sholatnya sama, puasanya sama, cara hajinya sama, zakatnya kadang-kadang kami lebih banyak daripada Abu Bakar, kata Utsman bin Affan. Tapi kami tak bisa menyaingi kehebatan iman. Ada satu lagi, apa? Abu Bakar lah yang mengajak kami masuk Islam. 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thal'ah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'id bin Zaid Al-Adawi. 10 orang. 6 orang dari 10, siapa yang ngajak? Abu Bakar Siddiq. Kalau 6 orang berarti tambah 1, siapa jadi berapa? 70. 7 orang. Yang enggak diajak sama apa? Sama Abu Bakar itu cuma 3 orang aja. Siapa tuh? Umar, Ali, Utsman enggak? Itu diajaknya tuh. Siapa? Kita ulang. Ya, siapa yang diajaknya itu? Coba ketemu nanti. Siapa yang diajaknya itu? Coba Pak, siapa yang diajaknya? Utsman bin Affan. Itu temannya Abu Bakar, teman bisnis. Diajak Utsman. Nah, dapat Utsman. Habis apa? Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thal'ah bin Ubaidillah. Habis itu Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid Al-Adawi, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Berarti 7 yang diajaknya, Pak. Tidak salah, yang Sa'id bin Zaid Al-Adawi ini yang enggak diajaknya mungkin. Abu Ubaidah Al-Jarrah yang diajaknya. 6 orang yang diajaknya, berarti tadi yang 3 tadi, Abu Bakar, Umar, Umar, Ali sama Abu Sa'id Al-Adawi. Itu yang tidak diajaknya. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah diajak. Berarti 6 orang ini. Dan 6 orang ini Bapak tahu, ke 6 orang ini orang hebat-hebat semua. Utsman malah diantaranya menjadi khalifah. Thal'ah dan Zubair itu jadi apa? Bodyguardnya Nabi Muhammad SAW dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW. Betul? Kalau Abdurrahman bin Auf dengan Utsman bin Affan orang kaya. Setiap Utsman bin Affan berinfak, Abu Bakar dapat pahalanya tanpa dikurangi pahala siapa? Pahala Utsman sedikit pun. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memanah, panahnya kena orang kafir, meninggal, kata Nabi SAW, memanah orang kafir, pahalanya satu ekor onta. Dia dapat pahala, Abu Bakar juga dapat pahala. Ketika Abu Ubaidah jadi gubernur di Syam, dia putuskan yang baik-baik, yang benar-benar, dia dapat pahala, Abu Bakar dapat pahala. Ini kami yang tidak bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Apa sebab? Dia yang ngajak kami. Walaupun gurunya nanti memang Rasulullah, tapi ngajaknya itu, Pak. Makanya kata Nabi SAW, al-fadla, keutamaan itu tetap letaknya kepada orang yang pertama pelopor. Walaupun orang sesudahnya lebih baik daripada orang pertama, tapi pelopor itu lebih utama. Gak bisa dikalahkan itu. Gitu.
Itu. Jadi yang penting itu jadi apa, Pak? Jadi orang baik, ngajak orang kepada itu aja. Hidup itu aja. Jadi jangan jadi orang buruk, ngajak kepada keburukan. Oh, jangan. Apa kata dulu pernah Imam Abu Hanifah itu, Pak. Imam Abu Hanifah itu umur 25 tahun dia sholat di masjid. Memang agak telat dia belajar agama. Dia sukanya apa, Pak? Dagang. Karena ayahnya Bashir namanya, itu pedagang. Nama asli Imam Abu Hanifah kan Nu'man bin Bashir. Nanti digelari dengan nama anaknya Abu Hanifah. Ayahnya si Hanifah, kan gitu? Nah, Abu Hanifah. Namanya sebenarnya Nu'man. Ketika dia sholat umur 25 tahun telat dia belajar agama, telat dia. 25 tahun, Pak. 25 tahun baru belajar agama. Tapi sebelum itu kan belajar biasa aja, yang maksudnya belajar yang betul-betul tekun gitu. Pas dia sholat, ditegur sama orang tua. Hei, kamu sholatnya nggak betul tuh. Belajar lagi lah, tadi kan. Orang tua ya, tegur nggak betul tuh. Akhirnya terdetak hatinya. Masa saya udah umur 25 tahun sholat kepentingan saya nggak tahu yang betul-betul yang salah-salah. Harus saya belajar. Akhirnya dia belajar. Dia hafalnya Quran, kemudian dihafalnya hadis. Kata Imam Nawawi, syarat untuk menjadi seorang imam mazhab harus hafal 500.000 hadis. Berapa, Pak? 500.000 hadis. Bapak ada berapa hadis, Pak? Apa? Jadi jangan sok-sok mantap terhadap Imam Abu Hanifah. 500.000 hadis hafalnya. Imam Abu Hanifah lebih dari 500.000 hadis. Seluruh imam itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal apalagi. Oh, banyak hadis yang dihafalnya itu. Banyak. KO kita, jauh tinggal kita. Jauh. Ya kan? 500.000 Bapak belajar Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi itu 40 hadis. Ini 500.000 hadis, berapa tuh beda itu? Jauh. Beda langit dan sumur tuh. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Ya kan, sumur di dalam lagi. Itu kalau sumur air, kalau sumur bor kolong lagi. Kalau sumur minyak, jauh lagi. Jadi gitu, Pak ya. Dia hafal juga. Apa kata Imam Nawawi? Setiap kali Imam Abu Hanifah mengajarkan kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala. Dan orang tua yang menegurnya pun dapat pahala. Cuman menegur aja. Salah yang betul. Makanya agama kita ini, Pak, agama nasihat ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini nasihat, Pak, nasihat. Misalnya Bapak ini dengan tetangga, Pak, kapan Bapak sholat, Pak? Sholatlah lagi. Mau jadi apa Bapak nanti? Anak orang tua sulang juga, orang tua sering ngecek kan ngomong kayak gitu. Apa kata orang tua? Nak, sholatlah nak. Mau jadi apa kau nanti, nak? Anak berpikir, apa hubungan sholat dengan dunia? Mau jadi apa terserah saya lah. Bukan itu maksud orang tua. Mau jadi apa nanti kalau udah mati? Dan meninggal nanti mau jadi apa? Harus sholat, karena itu adalah penolong hidup. Yang pertama dihisab Allah adalah sholat. Mau jadi apa nanti? Mau jadi kerak, mau jadi bahan bakar api neraka? Itu maksudnya. Makanya kalau ada tetangga Bapak bilang, Bapak sholatlah lagi, Pak. Kapan Bapak sholat? Mau jadi apa Bapak? Resek kamu. Urus ajalah dunia kamu sendiri. Urus ajalah surga kamu sendiri. Saya ngurus neraka saya. Ada orang ngomong kayak gitu, Pak. Ke saya ada yang ngomong gitu, Pak. Saya digituin, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ustadz urus aja lah sama Ustadz surga Ustadz tuh. Biar saya urus, saya penting dunia, Pak Ustadz. Saya tidak penting surga. Allah. Hati-hati ngomong, kata saya. Sembarang ngomong. Ada orang ngomong, Pak, kayak gitu ke saya, Pak. Terus itu terdengar betul dengan telinga saya. Allah Akbar. Dia marah, saya nasihati. Ustaz ini kan kerjanya nasihat aja kan. Marah dia, Pak. Itu bukan orang rese. Kalau seandainya dia sedang menasihati, itu perintah agama. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Sampaikan dengan kebenaran, sampaikan dengan kesabaran. Itu sedang benar, ya itu sedang benar untuk menjalankan agama. Bukan rese itu orang itu.
Karena agama itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah sebaik-baik umat bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena zakatmu, itu diantaranya. Tapi yang lebih-lebih lagi kalau kamu ajak orang kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita memang sholat satu kali, tapi dengan mengajak orang ikut sholat, pahala sholat dia dapat kita. Itu membuat kita menjadi orang yang hebat. Ngajak orang kepada kebaikan. Betul nggak Pak? Makanya Bapak yang paling mudah Bapak ajak siapa? Anak Bapak, istri Bapak. Karena itu di bawah kekuasaan Bapak. Betul? Tak mau dia ke masjid, ikat tangan dan lehernya itu, tarik ke masjid. Saya mau dapat pahala dari kamu nih, gitu kan? Jangan mendapat dosa pula. Sudah saya besarkan kamu jadi begini. Enggak, bukan ini tujuan saya membesarkan kamu. Gitu bilang. Tarik dia. Tarik lehernya itu ke masjid, tarik. Ikat. Bapak punya tali kan? Ikat. Tak lehernya. Itu caranya. Tapi kebanyakan orang begitu. Kebanyakan orang dengan anak. Biarin aja lah. Biarin aja. Nanti bapak ditariknya ke neraka nanti. Biarin aja lah. Itu jawabannya nanti. Ditariknya bapak ke neraka, nanti kita bilang biarin aja lah dia ditarik. Jangan itu. Tarik dia kepada ke kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Banyak orang sekarang, Pak. Banyak orang sekarang serba bodoh. Serba bodoh, masa bodoh. Memang dia bodoh mungkin. Masa bodoh. Aja. Orang berbuat jahat masa bodoh. Jadi pagi ini rasa-rasanya Bapak dimarah-marahin ya? Iya Pak. Enggak, saya bukan niat untuk marah-marah. Ini kan momen hijrah Pak ya. Momen supaya kita sadar bahwasanya perpindahan itu harus. Betul ya? Nabi Adam berpindah dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari surga ke dunia, taubat kepada Allah, bangun masjid. Masjid apa yang pertama? Masjidil Haram. Betul, Masjidil Haram. Tapi tidak merasa cukup dengan pembangunan Masjidil Haram. Nabi Adam membangun satu masjid lagi. Masjid apa? Masjidil Aqsa di Palestina. Sahabat bertanya, Rasulullah, bukankah Masjidil Aqsa itu yang bangun adalah Nabi Sulaiman alaihi salam? Apa jawaban Nabi Muhammad? Begitu pula sama halnya dengan Masjid Haram Mekah. Sulaiman hanya meninggikan fondasinya. Sahabat bertanya, Rasulullah, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram Mekah dengan Masjidil Aqsa? Apa jawaban Nabi? 40 tahun. Jadi pembangunannya berapa jaraknya Pak? 40 tahun. Dibangun satu Masjidil Haram, tidak merasa cukup dengan Masjidil Haram, dibangun Masjidil Aqsa untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taubat itu enaknya memang di masjid, Pak. Kalau di rumah diganggu sama istri. Bang, tolong tuh Bang, keran itu bocor Bang, tolong perbaiki dikit Bang. Tidak jadi taubat kita semua, zikir kurang ini. Ini kan, tapi kalau di masjid nangis kita kan. Masjid tempat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Habis itu Pak, Nabi Muhammad juga gitu kan. Sampai di Madinah membangun masjid apa? Kuba. Setelah bangun masjid Kuba, hari Jumatnya jalan lagi. Perintah Jumat datang di sebuah kampung namanya Bani Sulaim, kampung Bani Sulaim. Nabi sholat Jumat. Sekarang dibangun juga masjid di sana. Namanya Masjid Jumat. Itu dari Jumat. Setelah Jumat Nabi lanjutkan perjalanan ke Maka kan jaraknya itu dari Masjid Jumat ke Madinah itu 1 kilo lagi. Kalau Kuba kan 7 kilo tadi. Nah, sampai di Madinah perjalanan kakinya kaki yang onta kan. Sampai di Madinah pas setelah salat apa? Tentu setelah salat apa? Jumat. Nah, setelah itu apa kata Nabi? Itu tanah siapa? Itu tanah 2 orang anak yatim. Bagus. Untuk apa? Untuk bangun masjid. Abu Bakar tolong beli Abu Bakar, nanti aku ganti. Dibeli sama Abu Bakar. Walaupun anak 2 orang anak yatim itu mengatakan ambil aja lah Rasulullah, enggak usah dibeli ya Rasulullah. Enggak,
Kamu butuh, beli. Beli sama Abu Bakar. Gitu kan? Abu Bakar beli. Itulah wakaf Abu Bakar itu. Wakaf pertama itu. Wakaf. Beli Masjid Nabawi. Dibangun sama Nabi masjid. Dalam waktu 6 hari 3 masjid dibangun. Masjid Kuba. Masjid Kuba pahalanya besar. Siapa yang sholat di Masjid Kuba 2 rakaat, sholat apa aja? Maka dia dapat pahala seperti pahala haji dan umroh bersama Nabi Muhammad SAW. Orang yang haji dan umroh ada hadis lagi. Kalau kita satukan hadisnya, apa kata Nabi? Siapa yang ikut haji bersamaku nih. Siapa yang ikut haji bersamaku di haji wada, semuanya dijamin masuk surga. Berarti kalau kita gabungkan hadis tadi, kita cocokkan hadis tadi, kita gabungkan, berarti orang yang pernah sholat di Masjid Kuba punya peluang besar untuk masuk surga. Itu Masjid Kuba ya tuh. Kalau masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi pahalanya berapa, Pak? 1000 kali dibandingkan sholat di tempat yang lain. Bapak sholat di sini subuh 1000 kali sama dengan sholat 1 kali di Masjid Nabawi. 1000 kali itu berapa di sini 1000 kali subuh, Pak? 3 tahun. 3 tahun Bapak sholat subuh di sini 3 tahun berjamaah sama dengan sholat subuh di sana 1 kali berjamaah. Itu siapa yang dapat pahala? Abu Bakar dapat pahala, Rasulullah dapat banyak nggak pahalanya, Pak? Banyak. Makanya Bapak bagusnya hidupnya dulu, jangan sekarang. Harusnya dulu. Ya kan dulu kan makin banyak pahala kita, Pak ya. Iya, harusnya kan begitu ya. Jadi pelopor gitu ya. Tapi sekarang kita takdirnya hidup sekarang, Pak. Tidak terlambat, tidak ada cerita sekarang bangun masjid. Bangun masjid. Udah dibangun, Pak Ustaz, udah. Kan ada nanti apa lagi? Dah cerita yang lain itu. Renovasi atau segala macam nanti ikut-ikutan ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Kemudian Nabi mengatakan ya Rasul, kemudian sahabat bertanya Rasulullah, kami tak punya duit untuk itu. Apa kata Nabi SAW? Au kamiskhatin au askharu minha. Kalaupun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil dari sarang burung juga dapat pahala yang sama, tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Bapak paham nggak dengan cerita saya? Lompat ke sana, lompat ke sini itu ya. Itu pentingnya. Yang pentingnya apa, Pak? Momen hijrah, momen berpindah. Memang, Pak, momen berpindah itu momen yang paling berat itu, Pak. Momen yang paling berat. Nabi Muhammad berpindahnya, Pak, meninggal sahabat itu, meninggalkan seluruh harta, meninggalkan yang dicintai tanah air, ditinggalkan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu berat itu, Pak, berat. Cobalah berat betul. Terus, Pak, momen pindah itu bukan hanya sekedar pindah. Yang paling utama dari pindah apa? Niat. Apa yang paling utama, Pak? Niat. Karena hadis itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya untuk Allah dan Rasulnya. Faman kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yunsibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berniat hijrah karena dunia atau karena perempuan, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan. Ini momen hijrah, Pak. Momen hijrah itu pahala yang paling besar itu, Pak. Tapi bisa dirusak dengan apa, Pak? Bisa dirusak dengan apa? Niat. Saya mau contoh, Pak. Yang paling berharga di agama kita ini apa, Pak? Bukan perbuatan. Perbuatan iya, tapi yang lebih berharga lagi apa, Pak? Niat itu yang lebih berharga itu. Hati tulus ikhlas karena Allah itu yang penting. Pak, ada orang sholat berdiri, Pak. Betul orang kita sholat berdiri, Pak. Betul. Harus berdiri, harus takbir, harus ruku, harus sujud. Betul. Kalau ada orang yang sakit kaki, dia tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Allahu Akbar. Ini Allah Mahamidah. Sujud nih. Nah, sah nggak sholatnya, Pak? Sah nggak? Dia sholatnya duduk di atas kursi, sah nggak, Pak? Sah. Diterima nggak, Pak?
Padahal sholatnya sempurna nggak Pak? Enggak sempurna. Harusnya sholat itu berdiri, takbiratul ihram. Betul? Berdiri betul. Betul kan? Kan itu bahasanya. Rukunya berdiri betul. Tapi sah kalau dia tidak sanggup. Apa yang membuat dia sah sholat duduk timbang sholat berdiri? Apa? Niat. Niat karena menghambakan diri kepada Allah. Kalau masalah cara terserah. Kalau nggak sanggup nggak masalah. Nggak ada masalah. Yang penting niat. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yanzuru ila Innallaha la yanzuru ila harakati jasadikum. Ada itu hadisnya. Allah tidak melihat gerakan tubuhmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Hati, Pak. Salat mungkin bisa sama, makanya bedanya Abu Bakar dengan kita itu. Salatnya sama, Pak, tapi beda hatinya. Betul? Abu Bakar hatinya tunduk betul kepada Allah. Kita salat mencari duit. Duit dari sisa berapa ya? Abu Bakar. Itu yang bedanya. Allah. Itu. Jadi Pak, yang penting itu apa? Niat. Yang penting itu niat. Niat tulus karena Allah. Pak, kalau ada orang yang sholat, dia tidak bisa duduk, bisanya apa Pak? Berbaring. Kalau berbaring itu Pak, kaki sana tuh. Pertama miring dulu. Bapak tahu miring? Bapak tahu miring? Miring tuh kepala ke sini, kaki ke sana kayak orang mati tuh, kan? Tuh ngadap ke situ. Allah. Wah, tundukannya kepala. Allah. Nah, gitu. Itu miring. Ya, miring. Ada dua menghadap kiblat. Kemudian apalagi kalau tidur itu, Pak, cara ngadapnya? Kaki ke sana. Ya Allah. Malah digerak-gerakan. Sah enggak salahnya, Pak? Sah enggak? Apa sebab? Niat, Pak, niat. Betul-betul niat. Enggak bisa dia sholat berbaring. Gimana cara sholatnya? Pakai telunjuk. Allahu Akbar, ini berdiri nih. Allahu Akbar. Ruku nih. Sami Allahu maidah. Tidal. Allahu Akbar, sujud. Katanya. Patah badannya semuanya, Pak. Ini enggak patah. Cuma ini enggak patah. Betul. Habis itu Pak enggak bisa sholat. Terima enggak? Terima sholatnya. Ada orang yang sholat begini pakai mata aja, patah semuanya, tutup jarinya patah. Cuman matanya yang enggak patah. Gimana mau patahnya mata? Allahu Akbar, ini berdiri. Allahu Akbar, ini rukun. Allah, ini tidal. Sah enggak? Sah. Oh, matanya juga patah matanya. Gimana belum mata patah? Enggak bisa. Habis itu gimana, Pak? Dia sholatnya pakai apa? Pakai hati dia. Diterima enggak? Apa sebab? Niat. Makanya inti dari segala itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu niat, berhubungan niat itu. Salat itu kedua. Yang pertama apa? Niat itu karena Allah itu. Kalau ada orang yang salat, ada yang puasa, ada karena segala, karena bukan karena Allah Subhanahu ditolak. Ada orang yang niatnya salat itu apa, Pak? Alhamdulillah nih, mudah-mudahan saya pagi ini ikut Muharram lah. Tujuannya apa? Ada nasi agak beda sedikit pada hari ini. Nggak diterima salat subuhnya. Apa bedanya, Pak? Niat. Ibu udah selesai, macam mana kita nih? Pulang kita lagi, Pak ya. Itulah, saya ada sibuk aja di sini. Pokoknya nggak ada tanya jawab. Kalau udah selesai, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang penting apa dalam momen hijrahnya, Pak? Apa udah tahu cerita hijrah? Betul kan? Udah tahu kan cerita hijrah kan? Hikmah dari hijrah itu, kepentingan dari hijrah itu. Apa kepentingan? Dari sudah diceritakan, dari yang baik kepada dari yang buruk kepada yang terbalik, yang buruk kepada yang baik. Habis itu dari yang baik itu betul-betul setelah niat yang betul-betul lakukan pula dengan perbuatan. Buat apa? Buat masjid segala macam. Betul Pak ya? Masjid. Sebenarnya banyak sekali. Nabi Nuh juga begitu. Berlayar kaparnya di bulan Muharram juga. Gitu kan? Nabi Ibrahim lepas dari api yang membakar dia bulan apa? Muharram juga. Nabi Musa dikejar Fir'aun selepasnya Muharram juga. Gitu kan? Apa lagi? Nabi Yunus alaihissalam selamat dari ikan, keluar dari perut ikan bulan Muharram juga. Jadi banyak nabi-nabi itu momennya
Muharram. Maka momen yang paling baik untuk menjadi orang yang baik Muharram. Pak, saya tanya sedikit. Pak, berarti bulan-bulan Muharram ini udah tahu dari dulu, Pak ya? Dari Nabi Adam ya udah tahu ya? Berarti nama-nama bulan ini udah lama atau belum nih, Pak? Udah dari dulu. Tapi kenapa kok yang terkenal Januari, Februari, Maret? Ini enggak tuh? Hah? Ya digantung, itu masalahnya. Itu masalahnya. Tapi bulan ini sebenarnya udah tua nih, Pak. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Udah tua dari dulu, sejak dunia ada, bulan itu udah ada tuh. Karena dia berkaitan dengan ibadah. Boleh nggak kita katakan bulan puasa itu di bulan Juli? Bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Beda lah. Bulan puasa adalah bulan Ramadan, ikutannya bukan bulan Juli, Agustus. Nah, ada itu. Bulan apa, Pak? Ramadan. Makanya Pak harus hafal itu. Udahlah, kita pulang aja lagi. Udah selesai. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.